Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia beserta Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan kita muliakan Pak Dr. Amin Syedno selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk bertemu muka dengan kita semua di Balai Diklat Medan ini. Mudah-mudahan Pak Prof selalu dalam kesehatan dan lindungan yang Maha Kuasa. Yang terhormat Pak EU, Bapak Ibu para widya iswara, para panitia, dan akhirnya Bapak Ibu peserta orientasi P3K yang berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan keharibaan ilahi Rabbi yang senantiasa berikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga pada siang hari ini, sehingga kita dapat berada bersama di ruangan yang berbahagia ini. Seluruh salawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan, kita kirimkan ke roh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kepada kita semua diberi hingga yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pertama, Pak Prof izinkan kami laporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita ini. Kegiatan kita ini adalah orientasi P3K yang sudah dibuka sejak hari Rabu kemarin oleh Bapak Kapus Diklat Tenaga Administrasi, dan insya Allah akan dilakukan penutupan besok Sabtu. Peserta kita ini berjumlah 206 orang, yang seyogianya 208 orang, tapi informasinya dari panitia ada 2 orang yang mengundurkan diri. Dilihat dari jabatannya, dari 206 orang itu tadi ada guru madrasah sebanyak 44 orang, ada penghulu juga 8 orang, ada penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Katolik, agama Kristen 3 orang. Sedangkan yang lainnya itu adalah peranata komputer, peranata humas, perencana, Paris, ada dosen, ada dokter, ada perawat, dan ada pustakawan. Kalau dilihat dari peserta kita ini, Prof, ada dari perguruan tinggi, baik UINSU, IAKN, kemudian UIN Cedempuan, dan Stein Madinah. Selebihnya adalah dari jajaran Kanwil, Sumatera Utara, kemudian ada 2 orang dari Balai Diklat Medan.
dari agamanya ada Islam sebanyak 190 orang, ada Kristen 12 orang dan ada Katolik 4 orang. Usia rata-rata 35 tahun, usia tertua 53 tahun. Kemudian kalian di antara kita mungkin kalau yang tidak biasa ke Balai Diklat ini sebelumnya belum mengenal dekat dengan Pak Kaban, kami akan bacakan kurikulum PT Pak narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Suyitna M.A. Sekarang jabatannya adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebabat Kepala Badan, Pak Prof juga diamanahkan menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendis. Itu 2017 sampai 2020 pernah juga menjabat sebagai Direktur GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Pendis Kementerian Agama. Kemudian sebelumnya lagi 2016 sampai 2017 pernah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Palembang. 2011 sampai 2016 setelah jadi dekan, sebelum jadi dekan itu adalah Wakil Rektor Universitas Palembang. Sebelumnya lagi juga pernah menjadi Asesor BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Juga pernah diamanahkan menjadi Ketua Prodi Studi HI dan SPI Hukum Islam dan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Palembang. Pernah juga menjadi Sekretaris Rektor UIN Raden Patah Palembang dan karirnya dimulai sebagai dosen di UIN Raden Patah Palembang. Pendidikan Pak narasumber kita di 2008 telah menyelesaikan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 99 menyelesaikan S2 program Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Kan S1-nya diselesaikan tahun 94 di Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang. Pendidikan dasar mulai dari MI dan MTS diselesaikan di Tulung Agung, tapi mannya sudah diselesaikan di Palembang. Berbagai pengalaman sudah diikuti oleh Pak Prof. Di 2009 visiting professor ke Seoul National University Korea Selatan. Pada tahun yang sama juga short course pernah di Leiden University Belanda. 2012 visiting professor Goethe University Frankfurt Jerman. 2016 visiting professor University of Newcastle Australia. 2021 professor ke Northwestern University Chicago Amerika Serikat. 2021 itu juga visiting professor ke University of California Los Angeles Amerika Serikat. 2 tahun kemudian 2023 visiting professor ke London United Kingdom. 2024 visiting professor ke Tokyo Jepang dan juga ke Korea Selatan, dan Interfaith Dialog ke Ethiopia Adventist College. Luar biasa pengalaman Pak Prof. Mudah-mudahan nanti selalu diberikan Allah sehingga tetap dapat mengunjungi kita di BDK Medan ini. Pak Prof, Bapak Ibu sekalian akan membawakan materi pembangunan bidang agama, dan
kami berikan waktu yang seluas-luasnya, tapi juga kami mengingatkan bahwa ini adalah hari Jumat, ada kewajiban yang muslim untuk melaksanakan Jumatan. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Pak Prof kami persilakan dengan sepenuh hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada yang Hindu, tidak ada Buddha kan? Tidak ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala PDK Medan, Pak Luman. Yang saya hormati panitia WI yang hadir. Ini yang WI yang mana ini? Ya, ada berapa ini? Panitia yang mana? Panitia. Panitianya banyak ya. Kalau panitia harus banyak ya. Karena panitia itu dari mulai persiapan sampai segala sesuatu. Peserta yang saya muliakan dari berbagai satker, baik dari pendidikan tinggi, dari Kanwil, dari mana lagi? BDK, lalu mungkin ada dari kabupaten kota, ada dari kabupaten kota, ada dari KUA, mana dari KUA? Paling jauh dari mana ini? Yang paling jauh dari mana? Mana? Nias, Pulau Nias. Itu berapa jam dari Nias ke sini? Oh, naik pesawat ya, harus luar biasa nih. P3K sudah bolak-balik naik pesawat ya. Kalau darat berapa jam? Jadi kalau misalnya darat berarti Anda termasuk yang bisa ngikuti 3 angkatan, angkatan darat, udara, laut ya. Kalau ini tadi hanya angkatan udara aja, langsung penerbangan dari Nias ke sini ya. Tentu alhamdulillah, semua alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua sehat walafiat bisa bergabung bersama-sama ikut orientasi P3K. Alhamdulillah pertama karena Anda termasuk yang bisa menjadi bagian dari ASN. Ini wanti-wanti di berbagai kesempatan saya sampaikan, harus bersyukur sesyukur-syukurnya. Syukur yang sebenarnya, syukur yang tidak cukup bil qauli, hanya dengan kata-kata, tapi harus syukur yang betul-betul menggambarkan orang yang menunjukkan bil af'al. Jadi bil qaul wa bil af'al. Bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan perilaku yang nyata. Perilaku itu maksudnya kinerja. Mengapa? Karena semua Anda pasti tahu, di luar sana, di luar orang-orang yang belum beruntung itu masih banyak sekali, ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang belum berkesempatan seperti Anda. Jadi orang yang waiting list di luar sana itu bisa jutaan orang, padahal mereka itu juga sarjana kayak Anda. Jangan kira mereka itu kemudian bukan sarjana. Bahkan mereka juga dokter. Bahkan mereka juga mungkin ada yang S3. Tapi mereka belum beruntung. Kalau begitu berarti kita ini hanya orang-orang yang beruntung. Ingat loh, kita ini hanya beruntung saja loh. Beruntung kok dilalahnya, apa dilalahnya? Kebetulan. Dilalah itu bahasa Arabnya bi'idnillah. Lidahnya orang Indonesia menjadi dilalah. Dengan izin Tuhan, bi'idnillah itu dengan izin Tuhan,
Kok kita yang dipilih itu? Padahal kita itu biasa-biasa aja. Atau jangan-jangan bahkan di bawahnya yang biasa. Maka sekali lagi, kita ini hanya faktor keberuntungan dipilih Tuhan untuk menjadi ASN. Mungkin di luar sana masih banyak, bukan saja tidak beruntung, yang lebih hebat dari kita. Hebat pendidikannya, hebat kompetensinya, atau kehebatan-kehebatannya lain. Makanya kalau nggak bersyukur itu berarti Anda termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Nah, saya nggak tahu menggambarkan bagaimana bersyukur. Pelatihan yang hanya berapa hari Pak Loman? 4 hari ini memang ini termasuk pelatihan short, very short course. Untuk tidak mengatakan pelatihan kilat khusus. Saking kilatnya ya, masa cuma 3 hari ya. Menteri aja sekarang di Gembleng itu 4 hari loh. Di Magelang, Jumat, Sabtu, Minggu sore baru check-in dari sore kemarin. Berarti ngitungnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan di Gemblengnya tidak di gedung enak begini, di lapangan. Ini pakai enggak, ada pelatihan baris-baris enggak? Wah, harus diadakan kalau gitu. Harus ada latihan baris berbaris. Menteri aja latihan berbaris-baris. Jangan-jangan ada juga yang nggak bisa baris. Nggak tahu hadap kiri, hadap kanan. Jangan-jangan kita tidak ada, nggak tahu mana kanan. Kalau saya tanya arah mata angin, ada siapa yang tahu arah mata angin? Utara itu mana? Coba nunjuk siapa tahu utara. Itu pasti begini-begini masih bingung kan? Begini-begini itu apa itu? Siapa yang tahu arah utara? Coba. Ya, arah utara itu mana? Mestinya Anda nggak perlu bingung. Bagaimana patokannya kita bisa tahu arah mata angin? Patokannya apa? Patokannya matahari. Matahari terbit dari mana? Berarti kalau di sana timur, pasti barat, sana. Utara mana? Sana, selatan. Itu ada di ilmu geografi. Sekarang begitu era digital masuk di apa? Geofisial itu. Jadi di ilmu sekarang mengapa orang bisa memotret yang kita sebut dengan Google Map, itu basisnya dari ilmu itu. Geografi. Saya kembali ke masalah betapa kita pentingnya bersyukur. Jadi masih berapa banyak orang yang belum beruntung, yang boleh jadi orang itu aslinya lebih baik dari kita, tapi kita dipilih Tuhan untuk menjadi ASN. Apa yang modal kita sekarang? Kalau kemudian kita jadi ASN, supaya menjadi ASN yang betul-betul bekerja secara profesional, bekerja betul-betul dengan penuh pengabdian. Kira-kira apa modal kita? Apa yang harus kita miliki? Apa kira-kira harus kita miliki? Apa? Duit? Apa Bu? Saya nggak kedengeran. Kenceng suaranya apa? Berakhlak. Oh, itu kan teorinya Menpan RB. Sekarang kita out of the box. Jangan dikit-dikit teori itu sudah disampaikan para WIW, itu apa diulang-ulang di depan saya. Dihafal juga bisa. Tapi saya bukan butuh hafalnya itu. Apa yang paling pertama harus kita miliki supaya kita punya kemauan yang kuat bahwa menjadi ASN itu totally bekerja. Yang harus kita miliki pertama adalah komitmen. Komitmen itu bahasa Arabnya istiqomah. Bahasa sederhananya komitmen. Komitmen itu
kalau kemudian dibentuk, diadministrasikan, bentuknya ada tanda tangan itu. P3K ada tanda tangannya kan? Namanya perjanjian kontrak. Itu ada pasal-pasal yang harus dibaca. Nikah, mengapa nikah itu kita perlu tanda tangan? Bukan soal ijab kabulnya. Di situ ada namanya komitmen. Mengapa orang kalau dapat pekerjaan, vendor macam-macam, kontraktor, tanda tangan, di situ ada komitmen. Jadi nomor satu, orang menjadi ASN bisa bekerja dengan baik kalau Anda berkomitmen. Nah, pertanyaan saya, sudah berkomitmen belum ada sebagai AS-nya Kementerian Agama? Apakah cukup dengan tanda tangan? Oke, itu sebagai formalitasnya. Formalitasnya kita tanda tangan, formalitasnya kemudian ada dilantik. Yang tidak kalah pentingnya formalitasnya ada disumpahin. Disumpahin itu ya? Disumpahin itu apa bersumpah? Ya bersumpah tapi dapatnya disumpahin loh itu. Secara instrumen kurang apa ya mekanismenya? Dari mulai dibuat tanda tangan kontrak, lalu disumpah, hari ini Anda kemudian didiklat walaupun namanya sekedar orientasi, secara prosedur administrasi legal formal, kita ini tidak tanggung-tanggung menyiapkan ASN yang baik, ASN yang punya kinerja tinggi. Tapi sekali lagi, komitmen itu tidak cukup di bibir, tidak cukup di tanda tangan, tapi harus datang dari hati. Samalah ketika kita komitmen menikah dengan pasangan kita masing-masing. Ada yang belum menikah di sini? Mana yang belum menikah? Nah, mumpung di sini cari pasangan sesama P3K. Ya. Tapi pasangannya jangan ganggu yang sudah punya pasangan. Ya. Jangan ganggu yang sudah punya pasangan. Kalau bapak ini kesenangan diganggu, pasti kesenangan. Tapi jangan ganggu yang sudah punya pasangan. Dalam konteks kita menikah, mengapa kemudian kita punya komitmen? Satu, kita sama-sama saling setia. Setia itu tidak perlu diuji. Dan tidak cukup disampaikan dengan kata-kata. Ada atau di ada pasangan kita, jangankan melakukan, terlintas saja ada kepikiran kita ingin menduakan orang, pasangannya masing-masing. Itu kalau kita punya komitmen. Ya saya maksud komitmen bukan tanda tangan tok ya, komitmen sampai di hati. Tapi lah kalau komitmennya hanya dalam tulisan dan dalam lesan, walaupun ada ngomong setia 1000 kali kata setia setiap hari, setia itulah dalam arti setiap lingkungan ada dia, gitu. Ada orang lain. Sehingga ada gunanya, ini teman-teman para ibu-ibu ya, mengikat suaminya, kamu jangan kemana-mana, di rumah aja, nanti diganggu oleh cewek sebelah. Itu nggak diganggu pun dia akan ganggu kalau nggak ada komitmen. Karena komitmen itu menyangkut kesetiaan dalam hati, yang kemudian diaplikasikan dalam perilaku. Bekerja juga begitu, kesetiaan itu nama bahasanya loyalitas. Loyalty. Loyalty terhadap bangsa. Loyalty terhadap atasan. Loyalty terhadap perintah. Orang kalau sudah setia, maka salah satu sumpah kita itu kesetiaan. Bai'ah ya. Kesetiaan. Orang kalau sudah punya loyalty, maka dia tidak akan mendua. Dia bekerja tidak perlu diawasi oleh atasan, itu namanya loyalty. Apalagi guru, mana yang guru? Mayoritas biasanya guru. Ini guru sini ada juga guru. Guru lagi kan? Dari total yang disampaikan Pak Gulman tadi berapa gurunya? Mayoritas guru. Guru ini kurang apa? Pertama diawasi oleh namanya pengawas. Ya kan? Diawasi lagi oleh
kepala sekolah, kepala madrasah. Diawasi lagi oleh apa? Penyuluh enggak lah. Diawasi lagi oleh Irjen. Diawasi lagi oleh BPK. Jadi guru itu yang ngelapis banget ya. Pengawasnya ada. Kalau WI kan tidak ada pengawas WI kan? Ada nggak pengawas WI? Itu enaknya jadi WI, yang ngawasi cuma kepala balainya aja. Kepala balai pun kadang-kadang tidak didengar pula. Kalau guru ini yang ngawasi, ada pengawasnya, ada lagi kepala madrasahnya, ditambah lagi ada kabitnya, ya kan? Ada kasihnya, ada kanwilnya, ada kan kemenangnya, sampai irjen baru. Berlapis-lapis. Kan tidak ada kabit WI nggak ada kan? Di kanwil kan tidak ada kabit WI. Jadi WI itu enak banget tuh, yang ngawasi cuma kepala balai. Paling naik sedikit ke kapus, ke staris. Makanya kalau kita bicara itu, Anda anggap sebagai pengawasan, itu baru pengawasan formalitas. Pengawasan sejatinya adalah diri sendiri. Tentu Tuhan pasti. Tapi artinya yang ngontrol kita itu adalah kita sendiri. Mau ngantor dengan baik, mau ngantor dengan tidak baik, itu controllingnya ada di self control, bukan orang lain. Mau dilapisi sekian lapisnya tadi banyak sekali, kalau Anda sendiri tidak punya komitmen, kesetiaan, loyalty, itu tidak akan bermakna apa. Pemerintah sekarang mewajibkan fingerprint. Siapa yang di kantornya belum ada fingerprint? Atau belum menggunakan aplikasi pusaka, yang karena aksesnya nggak bisa mengakses pusaka. Ada yang di kantornya belum bisa mengakses pusaka. Berarti semua kita absennya lewat pusaka ya? Absen lewat pusaka, itu absen yang sifatnya baru absen formalitas. Saya istilahkan itu baru absen kalau orang masuk hotel itu check in. Orang kalau masuk hotel bisa masuk kamar itu kalau kita daftar dulu resepsionis, kemudian baru dikasih kunci, itu baru check in. Apakah orang ini udah tidur, udah beraktivitas dalam hotel? Orang yang sudah check in apa sudah beraktivitas dalam hotel? Belum. Sama, ASN yang baru absen di pusaka, itu baru absen, belum bekerja, belum beraktivitas. Pak, gimana kalau sudah check-in ngilang? Berarti Anda tidak kerja. Mau namanya baru check-in, sudah absen lewat pusaka, sudah masuk, lalu kemudian Anda ke pasar atau aktivitas lainnya yang non kantor, berarti Anda sedang membohongi siapa? Diri sendiri. Tidak usah bilang membohongi atasan. Mau tadi self correction, self control. Sesungguhnya Anda sedang membohongi diri sendiri. Kalau Anda menjadikan kontrol sebagai ASN diri sendiri. Lah itu masih banyak terjadi begitu. Dikiranya kalau kita sudah absen, check in, fingerprint, pusaka, perasaannya dia udah bekerja. Lebih parahnya lagi, tukin kita itu dibayar dari situ. Betul apa betul? Tukin kita diukur kinerjanya dari fingerprint, dari aplikasi pusaka. Makanya singkatan tukin itu sebenarnya tunjangan fingerprint, bukan tunjangan kinerja, belum bekerja itu. Itu tunjangan fingerprint, tunjangan check-in. Jadi kalau Anda nggak ngantor ya berarti Anda menganggap diri Anda itu dibayar hari gara-gara fingerprint. Nah ini pengantar ini penting buat memberikan insight pada teman-teman.
sekarang ini yang masih begitu segera taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang masih menjadikan fingerprint seolah-olah sudah berkinerja. Belum, itu baru check-in. Yang seharusnya yang Anda lakukan adalah bekerja sesuai dengan tusinya. Kalau guru yang ngajar bagaimana mestinya, kalau dia penyuluh juga begitu, dan seterusnya. Kalau sekalian, saya ingin masuk materi terkait dengan pembangunan agama di Kementerian Agama. Kalau kita lihat di slide yang coba kita lihat, ini tantangan serius terkait dengan human resource, terutama pada tingkat global ya. Kalau kita lihat trennya, Global Megatrend 2045, dan ini menjadi cita-cita pemerintah kita nanti, Indonesia ini diharapkan 2045 itu sebagai the golden age, masa keemasan, maka disebut dengan Indonesia emas. Pada saat itu usia negara ini merdeka sampai 1 abad, 100 tahun. Kalau Anda baca di asta citanya Pak Prabowo, cita-cita beliau itu juga sama, di 2045 sebagai akhir negara ini di etapa pertama menjadi negara yang sudah maju, yang ditandai SDM-nya menjadi SDM Indonesia emas dengan indikator ini. Makanya lalu Bappenas buat beberapa yang disebut dengan RPJMN, turunan dari RJPN. Jadi sekarang Bappenas sudah punya undang-undang tentang RPJPN 2024, yang di dalamnya ada RPJMN 1, RPJMN 2. Kalau saya nyebut-nyebut itu Anda tahu nggak itu istilah-istilah itu? Googling kalau nggak tahu. ASN nggak boleh nggak tahu. Saya juga bukan guru atau dosen urusan itu, tapi kita harus belajar, harus mulai beradaptasi dengan informasi, beradaptasi dengan teknologi. Nggak boleh misalnya, saya ini kan hanya guru, nggak boleh, hanya itu nggak boleh. Saya itu kan hanya penyuluh, hanya itu nggak boleh. Itu menunjukkan Anda itu inferior banget gitu. Tapi saya adalah, tak tanpa hanya, saya adalah guru, saya adalah penyuluh, saya adalah apa lagi? Penghulu. Jangan pakai hanya, itu inferior. Nah, tantangan ini, ya kalau kita lihat dari visinya Bappenas, ada yang menggambarkan demografi global. Pak Presiden berkali-kali menyebut, mengapa sih sekarang Indonesia butuh ketahanan pangan? Salah satu alasannya adalah demografi global. Demografi penduduk dunia, dari 4 besar penduduk dunia, kita nomor 4. Amerika, setelah Amerika siapa? Cina, India, Indonesia. Terbesar di dunia, di atas yang tadi miliaran penduduknya. Kita masih sekitar 270-an sekian juta. 1/4 miliar lebih kita sudah. Problem utama kita nomor satu apa? Pangan. Ini kalau nggak hati-hati kan siapa makan siapa. Jadi nomor 1 itu pangan. Anda mau jadi ASN yang Anda cari apa? Mengapa Anda jadi P3K? Yang Anda cari apa? Ya makan kan? Kan nyari makan kita ini sebenarnya. Ini bahasa yang paling kelihatannya sangat merendahkan, tapi memang faktanya kan itu, kita nyari makan kan. Gayanya pakai dasi, nyari makan Anda itu ke sini. Urusan perut itu nomor 1 loh. Menikah, saya kan apa, modalnya cinta denggulmu. Kalau nggak ada ekonomi ya bisa cinta semalam selesai. Utama perut.
Maka pangan itu nomor satu. Nah, Presiden memberikan catatan pada kita semua, swasembada pangan. Nah, program ini kelihatannya bukan program yang mudah diucapkan, tapi sesuatu yang sangat tidak mudah. Lalu peran Kementerian Agama seperti apa? Peran kita sebagai guru seperti apa? Nah, ini peran guru yang penting saya maksudkan. Jangan pernah sia-siakan sekecil apapun ruang publik. Karena di madrasah di sekolah itu pasti ada namanya space ya, kosong, tempat kosong. Bisa digunakan untuk tanaman apotek hidup. Minimal untuk kepentingan kebutuhan bumbu dapur. Sederhana sekali. Dan itu penunjang ekonomi. Mestinya setiap kita, ibu-ibu, setiap kita minimal memberikan penguatan insight pada anak-anak terbiasa dengan kerja keras untuk tidak mengosongkan space yang kosong. Kalau Medan itu nggak ada loh tanah yang tidak subur. Jadi swasembada pangan itu kalau kita sederhananya tentu tidak jadi petani, kita bukan petani. Tapi setidaknya bagaimana memanfaatkan lahan sekecil apapun tidak sia-sia. Itu berarti kita udah dukung pemerintah. Jadi bentuknya sesederhana itu kita ASN itu. Di lingkungan madrasah yang ada tidak ada lahan yang kosong. Di rumah kita tidak ada lahan yang kosong. Karena ada orang yang sukanya beli tanah tapi yang penting dimiliki sertifikatnya tidak ada apa-apain. Itu orang begitu itu orang yang menelantarkan aset Tuhan. Karena tidak diapa-apain. Nah, pemerintah sekarang sedang menggalakkan tadi swasembada pangan. Alasan yang kedua, selain kita kebutuhan kita perut, tren global kita hari ini, demografi global hari ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Perang Ukraina itu, Anda tahu, sekarang ini masing-masing dua negara sedang bermasalah dengan gandum. Ukraina sendiri membatasi ekspor, karena untuk kebutuhan dalam negeri aja nggak cukup. Begitu juga beberapa negara yang membutuhkan Ukraina. Jadi karena ada perang, akhirnya masing-masing hanya memproteksi kebutuhan pangannya masing-masing. Ya kalau hanya Ukraina dengan Rusia yang perang, ini udah mulai Korea Selatan, Korea Utara ikut-ikutan. Ingin membantu Ukraina. Belum bicara Timur Tengah. Ya, dari Palestina sudah ke Lebanon. Iran sudah mulai. Ini gambaran dunia tidak baik-baik saja. Tren global begini, kita sebagai ASN itu tidak boleh cuman pandangan kalau sebagai guru itu cuma ruang kelas. Setidaknya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita harus berbuat. Dan dipastikan kalau terjadi disharmoni bangsa ini, disharmoni dunia ini, maka kebutuhan pangan pasti semakin meningkat. Itu ditandai pasti akan maka swasembada pangan tidak bisa dihindari, harus mandiri, tidak menggantungkan pada negara lain. Nah, kita semua sebagai ASN sekali lagi paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluh misalnya. Mana penyuluh? Ya. Walaupun penyuluh keagamaan, ya. Yang ada suluh itu jangan hanya khotbah tentang kematian. Ini nakut-nakuti orang masuk neraka aja gitu. Itu ya, tapi jangan itu terus. Penyuluh agama kita sudah saatnya berpikir bagaimana ekologi, menjaga kelestarian alam lewat ekologi. Ya memang harus belajar gimana sih teori tentang climate change. Di tengah-tengah dunia sedang tidak menentu tentang perubahan iklim. Bagaimana sih menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya menanamkan kekuatan ekonomi. Sudah saatnya bicara begitu, Pak. Dan itu sangat religius. Jadi religiositas itu tidak hanya diukur oleh persoalan ibadah mahdhah. Orang tidak bisa ibadah mahdhah dengan baik kalau ibadah ghairu mahdhahnya, ibadah umumiahnya
tidak maksimal. Gimana orang bisa ibadah dengan baik kalau ekonominya menjadi tidak mapan? Bahkan ada hadis yang sering saya kutip itu. Ada hadis kadal. Pernah dengar hadis kadal? Penyuluh pernah dengar hadis kadal? Apa bunyi hadis kadal? Ada yang tahu hadis kadal? Kadal fakru ayakuna kufron. Apa artinya itu? Nyaris orang yang fakir itu menjadi kufur. Kufur itu bisa macam-macam. Bisa pindah agama, bisa juga kemudian melakukan keingkaran. Keingkaran itu bisa memunculkan intoleransi, radikalisme. Orang bisa melakukan apa saja ketika kondisi ekonominya termarginalkan. Nah, penyuluh itu sudah harus ke sana. Jadi tidak semata-mata hanya penyuluhan menyangkut religiositas yang berbasis mahdhah. Sudah harus bicara tentang persoalan-persoalan yang menjadi isu global. Penyuluh begitu, tadi gurunya mengedukasi pada siswa-siswanya, nanti yang lain juga sama. Nah, itulah tugas ASN yang sifatnya tidak langsung tapi berkaitan, ya, berkaitan dengan tuntutan hari ini. Itu tantangan pertama, ya. Tantangan pertama menyangkut demografi global. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, di sini ada juga persoalan yang menyangkut bagaimana persoalan perdagangan internasional. Bentar, jangan dulu. Meskipun kita belakangan relatif bagus, tapi ini juga bagian dari peran ekonomi dunia. Di atas sekian negara, kita tuh bersyukur. Tren inflasi kita termasuk yang relatif bertahan dan bahkan naik. Tentu ini orang ekonomi yang paham ini. Tapi ingin saya katakan, berita baiknya seperti itu, tapi tantangan globalnya semakin tidak menentu. Next. Tentang ASN, kita lihat ASN Kementerian Agama. Kalau kita lihat dari sisi, di sini ada bicara tentang existing, ada di sini. Kemudian di sini tentang formasi yang sekarang akan berlangsung di tahun 2024. Kemudian nanti ke depannya. Tahun ini Kementerian Agama beruntung 110.000 lebih yang sekarang sedang bersaing, sebagian masih PNS itu, nanti P3K-nya setelah ini. Sekarang kan sedang CAT PNS nih, ASN dalam bentuk PNS. Nanti setelah ini P3K-nya. Dengan jumlah kuota kurang lebih 110-an ribu lebih. Terbesar dalam sejarah. Kira-kira kalau sebanyak itu nanti kerjanya apa ya? Oh, sekarang aja banyak yang absen ngilang masih. Tadi yang fingerprint hilang tadi. Ya, itu jangan ditiru. Ini nambah lagi 110-an ribu. Baiknya pemerintah pada kita kan diangkat terus walaupun absen hilang. Yang nyadar itu segera sadar ya. 2025 berarti akan terjadi peningkatan 372.000 lebih tadi yang existing. Semakin banyak. Kalau kita lihat dari sisi jabatannya, maka kita lihat jabatan. Di situ ada guru, bawah. Ada guru, ada dosen, penyuluh. Dosen sekarang ini kita yang PNS sudah punya 128-an ribu. P3K-nya sudah punya 30-an ribu, jadi punya 128 ribu. Dulu formasi jabatan Kemenag itu sebenarnya hanya ya sekitar 3 ya jenis jabatannya. Dosen, guru, penyuluh. Kalau pengawas kan perubahan di guru biasanya. Dulu nggak ada namanya AK, itu nggak ada. Apa itu AK? Analis kebijakan. Dulu nggak ada namanya analis SDM, itu nggak ada. Prakom, Prahum itu nggak ada. Tahu Prakom? Rata komputer, nggak ada itu. Prahum, Rata Humas, dan pra-pra yang lain itu nggak ada. Nah sekarang Anda lihat nih, nama jabatannya berapa kelompok jabatan?
Ini baru Kemenak. Baru Kemenak, belum di kementerian yang lain. Jadi varian kita sebegitu banyaknya. Ini pasca ada reformasi BKN. Jadi begitu BKN mereformasi nama-nama jabatan di kementerian, bahwa Kemenak mendapat formasi ini. Sebenarnya kalau kita lihat formasi ini, kita ini cukup komprehensif. Gurunya ada. Satu-satunya kementerian yang paling formasinya lengkap itu Kemenak. Kita nggak aja cuma diplomat aja. Iya, kita nggak punya diplomat aja. Di semua kementerian itu punya gitu. Jadi yang di semua kementerian ada, kita punya. Kamu lihat tuh, Bapak bisa lihat. Kita yang nggak punya hanya diplomat. Kalau polisi tentara pasti nggak ada karena memang kita bukan satuan. Pak, kita apa punya dokter? Kita punya dokter. Memang kita punya fakultas kedokteran. Perawat kita punya perawat, memang punya fakultas keperawatan. Guru Pak, bejibun. Semua isinya guru. Anda tahu, Dikbud dia hanya punya guru, dokter, pengawas, dia nggak punya penyuluh. Apalagi pentaskhih Al-Quran, nggak punya dia. Kita tuh punya pentaskhih Al-Quran, punya pengembang tafsir. Kementerian Hukum, itu dia hanya punya alis tentang hukum. Kita juga punya alis hukum. Kerja di OKH itu. Jadi Kementerian Agama ini kementerian yang paling lengkap dilihat dari formasi jabatan fungsionalnya. Hampir semua ada. Kecuali tadi diplomat atau yang sifatnya satuan pertahanan ya, TNI Polri pasti nggak punya. Ini menandakan sebenarnya Kemenak ini satu-satunya kementerian yang layanannya komplit. Sehingga kalau tadi saya sampaikan, kalau gitu apa peran kita? Peran kita bisa bersinergi dengan kementerian yang lain. Dan bahkan hari ini kita sudah punya kerjasama dengan Kominfo. Kominfo itu punya kerjasama memanfaatkan penyuluh, mungkin ada yang belum terlibat ya. Oleh Kominfo, manfaatkan untuk kepentingan Kominfo. Sekarang nama Kominfo bukan lagi Kominfo ya, apa nama kementeriannya? Apa? Singkatannya apa itu kata Bu Mutia itu apa? Komdik ya, komunikasi dan digital. Kalau dulu Kominfo, ini sekarang oleh Pak Prabowo diganti dengan komunikasi dan digitalisasi. Jadi Komdik mungkin ya. Jadi penyuluh agama kita, karena tidak semua kementerian punya penyuluh, itu mendapat tugas dari Kominfo juga digunakan untuk kepentingan literasi digital. Artinya betapa bermanfaatnya ASN kita. Nah, betapa bersyukurnya menjadi ASN Kemenak karena kita bisa digunakan di lintas KL, di lintas kementerian. Dan ini menandakan artinya ASN Kemenak punya literasi yang baik dengan kementerian yang lain. Bapak sekalian, saya langsung masuk kepada tantangan tentang bagaimana moderasi beragama. Nah, ini yang penting. Terus, moderasi beragama. Oke, sini aja. Kalau tadi gambaran positif, ini gambaran yang negatif. Terutama para guru ya. Ini hasil riset yang sering kita expose, bahwa kita masih menemukan adanya pelajar yang intoleran dan angkanya cukup besar 3%, terutama ini dari survei di daerah Jabodetabek, memang tidak masuk Medan, dengan menganggap Pancasila perlu diganti. Ini tugasnya para guru, tugasnya para penyuluh khususnya, sebenarnya tugas kita semua, tapi lebih secara fokus, secara khusus guru. Jadi masih ada anak-anak kita yang cara pandangnya seperti itu. Bisa dibayangkan, negara ini akan bubar kalau Pancasila diganti. Kita itu menjadi negara yang kuat dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, itu karena ada Pancasila. Kalau ada pelajar, siswa kita yang pandang seperti itu, tugas Anda sebagai para guru memberikan pembinaan.
Berarti ada yang salah dengan Anda cara ngajar. Kalau kemudian anak-anak kita masih seperti itu. Ada dua faktor. Satu mungkin faktor internal, berarti ada di ruang kelas. Lalu faktor eksternal. Nah, eksternalnya apa? Mari kita lihat. Generasi internet. Nah, ada problem tentang bagaimana mereka, anak-anak ini berselancar di dunia internet. Sebelum ini, di atasnya. Oke. Anak-anak kita berselancar di dunia internet, tentu saja bukan dibatasi oleh waktu. 24 jam anak-anak kita itu terkoneksi dengan baik dengan internet, yang di situ disebarkan tentang intoleransi. Berarti nyaris anak-anak kita berguru kepada orang lain, bukan pada guru-guru formal yang ada di sekolah, di madrasah. Tugas Anda sebenarnya menjadi pembersih, harus melakukan cleansing ketika anak-anak kita terpapar, anak-anak kita terpolutan. Kalau ada polusi dari luar, tugas kita membersihkan, meluruskan kembali. Mengapa? Karena kalau kita lihat data ini, 221 juta penduduk Indonesia dari 217 juta itu aktif di internet, dan mayoritas itu adalah angka-angka Gen Z, anak-anak pelajar. Oh, Anda juga begitu kan? Sama kan, Anda juga generasi yang tidak bisa hidup tanpa internet kan? Lebih suka mana? Tidak ketemu suami atau istri dengan tidak ada internet? Internet nggak lancar itu yang gerutu. Ini internet kok slow banget begini, slow banget. Begitu download muter aja, udah marah aja di bawahnya. Banyak, padahal kalau tunggu paling 5 menit 10 menit kan. Betapa kita ini hidup kita sudah mu'alakum bil internet. Kayak jadi Tuhan T kecil itu internet udah. We cannot live without internet. Tidak bisa hidup tanpa. Ini generasi yang umurnya tadi kata Pak Halema sudah generasi di atas 30-50-an. Apalagi anak-anak Gen Z. Kondisi ini yang kemudian tugas kita melakukan pembersihan, cleansing. Kita cek data berikutnya. Next. Mereka juga aktif di TikTok. Jadi beberapa media sosial dipakai itu dominan sekarang TikTok, Facebook, Instagram. Itulah mereka berselancar, itulah mereka berinteraksi. Dan mereka menyebarkan berbagai hal-hal yang sifatnya intoleransi itu di situ. Makanya para guru tidak boleh kemudian tidak aktif menggunakan medsos untuk kepentingan cleansing, untuk kepentingan edukasi. Jangan cuma status lagi makan, masuk IG. Status lagi kondangan, masuk IG. Status lagi arisan, masuk IG. Hal itu nggak penting untuk edukasi. Itu bolehlah sebagai selingan. Ya hidup butuh selingan, tapi jangan itu terus. Kalau guru agama mengedukasi lewat medsos Anda, tulis yang orisinal karya Anda, masukkan di situ. Mungkin ada kata-kata bijak, masukkan di situ. Ya. Penguatan media pembelajaran, masukkan di situ. Sehingga dunia medsos yang penuh dengan polusi itu, tugas kita kemudian memberikan cleansing, biar berimbang antara yang polusi dengan yang cleansing. Nah masalahnya itu, kalau anak kita bukan cuma makan sehari 3 kali loh, buka internet itu. Kita tidur, mereka buka. Jadi kalau guru hanya sampai anggaplah jam berapa? 4 sore, mereka tidak mengenal waktu. Bahkan ini nggak perlu 24 jam tatap muka ini. Internet tidak perlu pakai jadwal konsultasi. Setiap saat mereka siap. Lah gurunya diajak konsultasi, Bu mau konsultasi apa? Saya lagi ada masalah saya lebih banyak dari masalah kamu. Repot.
Bagaimana saya bisa mengkonsuling kamu? Masalah saya lebih banyak. Masalah apa? Utang. Nah, apalagi masalah utang. Tambah nggak bisa menyelesaikan tuh anak-anak kan. Jadi guru itu bukan cuma ngajar, tapi as consulting, not only teaching, tapi juga harus menjadi konsultannya anak-anak. Perankan konsultan, memberikan pendampingan. Jadi kalau anak-anak kita mengeluh, curhat, dengerin Bu sekalian. Tugas kita harus banyak mendengar, karena jangan-jangan di rumahnya dia tidak mendapat pendengar yang baik. Orang tuanya sibuk, tadi urusan perut tadi. Nah, tugas kita memang digaji negara untuk itu. Untuk dengarkan anaknya orang yang sedang curhat itu. Karena mungkin anak kita juga curhat ke guru yang lain juga. Sama ya, jadi balance aja sebenarnya. Anak kita curhat dengan gurunya kan. Lah anak orang itu curhat dengan kita, dengerin. Jangan malah ada yang curhat dengan anak-anak. Apa masalahnya nak? Saya itu di rumah begini Bu, gini. Dengerin aja, memang tidak mudah jadi pendengar yang baik. Dan dilalahnya Tuhan itu ngasih dua telinga, biar pendengar kita itu sabar. Supaya kalau bosannya sini, gunakan yang ini. Mulai bosan, oh sini dek, nak sini, dengar sini. Mulutnya cukup satu kan? Mulutnya cukup satu kan? Supaya lebih banyak mendengar. Anak-anak kita yang kurang banyak didengarkan itulah yang menjadi intoleran. Kalau Anda tahu. Di rumahnya mereka mendapat perhatian, di sekolahnya gurunya juga acuh tak acuh, nggak peduli karena rasa yang penting saya ngajar. Yang penting saya ngajar, 24 jam tatap muka cukup, sudah mendapat tanda tangan pengawas, tunjangan lancar. Kalau Anda yang lakukan itu baru ngajar formally. Formalitas. Yang dibutuhkan sekarang adalah sentuhan-sentuhan bagi anak-anak agar mereka mendapatkan perhatian. Dan ini yang kurang. Dan problem toleransi itu banyak berkisar sekitar itu. Ya, banyak sekitar betapa pentingnya perhatian, betapa pentingnya harus banyak mendengar. Dan itu nggak ada sekolahnya. Makanya saya berkali-kali ngomong, saya paling bisa menerima kalau ada sekolah, madrasah, apapun namanya lembaga pendidikan, yang gara-gara anak nakal itu, atau istilah anak nakal, lalu dikeluarkan. Sering dengar kan, itu anak tuh nakal, akhirnya dikeluarkan. Dan yang rekomendasi guru-guru biasanya. Rapat guru dengan kepala madrasah atau kepala sekolahnya, wali kelasnya ngusul, guru, semuanya ngusul. Oh pokoknya nama itu kalau masih di sini saya nggak mau ngajar. Menurut saya itu dosa paling besar para guru yaitu. Kalau ada guru yang mengeluarkan siswa dari sekolahnya, dosa besar Anda itu setelah syirik ya. Kan pertama syirik ya. Dua pada orang tua ya, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, mengeluarkan anak dari sekolahnya, dari madrasahnya. Mengapa berusaha? Guru itu dididik oleh Fakultas Ilmu Keguruan, memang dikasih modal untuk ngatasi yang gitu-gitu itu. Tidak ada lembaga pendidikan itu yang dibekali tentang itu kecuali guru. Bahkan sekolah orang tua itu aja nggak ada loh. Ada nggak sekolah menjadi orang tua? Ada. Kita lihat tahu-tahu jadi orang tua ini nggak ada sekolahnya kan? Faktor umur aja ini kan? Jadi kita yang sudah tua ini, walaupun kita ini mungkin macam-macam pendidikannya, tidak pernah ada fakultas ilmu pendidikan orang tua. Nggak ada Pak. Tahu-tahu menua aja kita ini. Tapi fakultas pendidikan guru itu ada. Yang ada diajarin tentang psikologi anak. Oh ngadepi anak begini, caranya begitu. Ngadepi anak begini, caranya begini. Itu ada ilmunya. Lah kalau kemudian Anda menemukan anak nakal, lalu kemudian Anda lari dari kenyataan, apa enggak itu Anda kemudian keluar dari tugasnya? Pak, saya maunya ketemu anak yang baik-baik saja. Enggak usah Anda yang ngajar. Kalau ada yang baik-baik saja, enggak usah Anda. Orang enggak pakai fakultas keguruan pun pasti bisa. Logikanya di situ. Itu yang memang mengapa saya enggak setuju kalau anak nakal dikeluarkan. Maka itu gunanya BK. Kalau sudah pewarah, Pak, anu aja masuk kriminal aja, Pak, masukkan. Kalau Anda masukkan ke sana, dia akan lebih kriminal. Bahkan bisa-bisa menjadi tokohnya kriminal.
Karena sekolahnya jadi di kriminal itu kan, ketemu para penjahat. Orang yang baik saja bisa jadi kriminal di situ, apalagi orang yang bermasalah. Maka tidak kaget kan, tadinya hanya pengedar, lama-lama jadi bandar. Sekolahnya ketemu itu, di tempat sekolahnya tadi. Apa? Ya sekolah kriminal tadi. Lingkungan bisa membentuk orang, mau baik mau buruk. Nah, guru PR-nya itu, intoleransi bisa muncul dari persoalan keluarga, persoalan internet, persoalan kegalauan, curhat ada yang dengar, minta klarifikasi juga gak ada siapa yang mau ditanya. Dan lihat data berikutnya yang juga cukup mengerikan. Tokoh yang menjadi referensi mereka konsultasi agama bukan guru. Siapa? 46,9% adalah konsultasi lewat internet. Bayangkan, itu artinya dirimu nggak dianggap. Guru itu dianggap wujudu keada mihi. Anda itu ada tapi dianggap tiada. Dan dalam dalam hati anak-anak itu guruku sudah mati. Mati rasa. Penyuluhnya udah mati, mati rasa. Karena mau konsul nggak dikasih waktu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Yang paling simpel langsung masuk internet. Dia tidak buat jadwal, kapanpun dia buka bisa. Apapun bisa ditanya, kapanpun bisa lakukan. Itu internet. 46,9%. Nyaris meninggalkan dosen, nyaris meninggalkan kiai, nyaris meninggalkan guru. Apa solusinya? Solusinya kalau gitu selain ada di dunia faktual, Anda harus masuk ke dunia digital. Sudah saatnya guru-guru masuk ke media sosial dengan tadi mengisi konten, menjadi orang-orang yang bijak di sana. Jadi anak-anak nanti akan bersua di sana. Dialoglah Anda kalau nggak berkesempatan dialog secara verbal, menasihati secara verbal, mengedukasi secara verbal tatap muka, Anda bisa tatap maya. Jadi walaupun anak-anak itu lari ke dunia internet, masih ketemu gurunya lagi, masih ketemu penyuluhnya lagi, masih ketemu dosennya lagi. Karena anak kita sekarang sudah bertransform ke sini. Tapi kalau Anda tetap pada dunia verbal seperti sekarang ini, ya yang terjadi akan lewat begitu saja, sehingga kemudian mereka akan berguru kepada orang yang tidak tepat. Ini masih banyak ya, masih banyak ya, masih beberapa halaman, tapi nanti bisa dibaca. Saya kira itu Bapak sekalian, waktu yang tidak memungkinkan. Sekali selamat, sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi ASN yang semakin kreatif, ASN yang semakin inovatif, dan tetap menjaga kinerja dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku ya. Apa lagu itu? Boleh berdiri. Sambil dipoto dari depan ini, siapa tukang fotonya? Indonesia pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi ini gambaran sebagai orang Indonesia, lahir di Indonesia, nyatakan di Indonesia, kayaknya mati pun di Indonesia.
Maka orang yang tidak mencintai negaranya berarti dia orang-orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Kalau orang bilang, jangan dibilang right or wrong is my country. Kalau kita hubul waton minal iman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Prof tadi memberi manfaat sampai ke hari-hari berikutnya kepada peserta kita ini dimanapun mereka ditempatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perannya. Mohon doa kita semua kiranya nanti Pak Prof bisa selamat di perjalanan sampai kembali ke tujuan dengan sehat, selamat, dan tidak satu apapun yang berkurang. Amin. Kita tutup kesempatan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.